Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kepada kami hari ini untuk kami jalani. Kiranya di dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami, Engkaulah ya Tuhan yang terlebih dahulu kami prioritaskan sebelum kami memulai segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Dan ketika kami akan mengakhiri kegiatan kami juga pada hari ini, Engkaulah juga ya Tuhan yang menjadi prioritas dalam diri kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dan kami berbuah di dalam firman-Mu. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Selamat hari Jumat Mahadihita Salutna Amanginang. Pada saat ini renungan firman Tuhan yang tertulis dari Ulaun Apostel atau Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 11. Saya akan membacakannya. Marhite sian aseni rohani Tuhan Yesus dot tahe ubahen nama luahita diha porsiai rohata nasi dape sogonido. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Melalui firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul mau menegaskan kepada kita bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan ini di dunia ini, segala sesuatu tujuan akhirnya adalah kita hidup di dalam keselamatan. Dan banyak sekali yang menawarkan keselamatan dengan berbagai cara. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu hasil dari kita berbuat baik. Ketika kita banyak berbuat baik, berarti kita akan menuju kepada jalan keselamatan. Tetapi Kisah Para Rasul mau menegaskan bahwa keselamatan itu bukanlah hasil usaha. Keselamatan adalah hasil tujuan akhir ketika orang-orang benar-benar mengimani akan anugerah yang oleh Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Yang menginginkan keselamatan itu terjadi pada dirinya. Kenapa dikatakan demikian? Karena keselamatan itu bukanlah hasil dari usaha. Yang tadi saya katakan ketika kita memiliki konsep pemikiran bahwa keselamatan itu hasil dari kita semakin banyak berbuat baik. Ternyata tidak. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu bukanlah kita semakin rajin melakukan hukum Taurat, atau keselamatan itu bukanlah usaha dari diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena keselamatan itu hanya milik dari Tuhan Allah yang Maha Kudus. Keselamatan itu adalah anugerah. Rumah Bapa di sorga itu hanya satu yang memilikinya, yaitu hanya Allah saja. Dan ketika kita mencoba untuk semakin berbuat baik, bukan berarti itu adalah cara kita untuk mendapatkan keselamatan. Namun, perbuatan baik yang kita lakukan adalah hasil dari anugerah yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan berarti semakin kita berbuat baik, kita menutupi banyak dosa kita. Atau ketika kita berdosa pada saat ini, kita bertobat dengan cara berbuat baik. Tidak. Pertobatan dan perbuatan baik adalah hasil atau buah dari anugerah yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama sekali yang harus kita terima adalah dirinya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Agar kita dapat masuk ke dalam anugerahnya dan kita menjalani hari-hari kita di dalam kasih anugerah Tuhan. Sehingga hari demi hari perbuatan kita itu berdasarkan kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi tidak ada istilahnya tobat kumat, yang artinya ketika kita lemah, kita kumat atau kita terjatuh dalam dosa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita bertobat.
Namun ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh mau menerima Kristus di dalam hidup dan diri kita, kita akan hidup di dalam anugerah itu. Kita akan dibimbing oleh anugerah itu. Karena tidak ada dari kita ketika kita tahu bahwa anugerah itu adalah yang paling berharga, pasti kita akan menjaga dan merawat kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada renungan hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kiranya Tuhan yang akan menguatkan kita supaya kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Sehingga keselamatan itu terus kita ingat dan kita hidup di dalam anugerahnya. Kita dibimbing oleh kasih-Nya. Kita dipenuhi oleh kasih Tuhan sehingga hati dan pikiran kita dan perbuatan kita berbuah di dalam anugerah Tuhan. Dan perbuatan baik itu hanyalah buah dari anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, bukan usaha. Demikian firman Tuhan, kiranya kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita, dan berkat Tuhan akan kita terima hari demi hari secara khusus pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang pada saat ini mengingatkan kami bahwa kami menerima anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan. Itu adalah hadiah buat kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima keselamatan di dalam kehidupan kami. Kiranya hati dan pikiran kami memelihara anugerah dan keselamatan yang Kau berikan, sehingga setiap hari kami hidup di dalam bimbingan tuntunan Roh Kudus, dan kami hidup di dalam pemeliharaan-Mu, kami hidup di dalam anugerah-Mu, kami hidup di dalam keselamatan yang telah Engkau berikan, sehingga tidak ada keraguan di dalam diri kami ya Tuhan atas segala sesuatu dosa yang kami lakukan. Kami mengerti dan kami tahu dan kami imani bahwa segala dosa dan perbuatan kesalahan kami telah Engkau ampuni di kayu salib. Namun kami kembali ya Tuhan untuk hidup yang baru, hidup di dalam anugerah-Mu, hidup di dalam keselamatan yang telah Engkau berikan. Inilah yang menjadi tujuan akhir kami, sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan penuh tuntunan Roh Kudus dan juga anugerah yang daripada-Mu. Berkatilah setiap proses perjalanan kehidupan kami Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami. Dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan renungan ini, mereka semakin terberkati melalui firman-Mu. Mereka berbuah di dalam firman-Mu. Mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Itulah yang menjadi buah dari kehidupan kami, secara khusus jemaat-Mu yang mendengarkan renungan pada saat ini. Kiranya Engkau juga yang menuntun mereka dan mendengarkan segala permohonan, harapan dan doa mereka. Apapun itu ya Tuhan, temanilah mereka, dampingilah mereka, berkatilah kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa agar Engkau yang selalu menyertai setiap langkah proses perjalanan kehidupan mereka. Dan kiranya pergumulan demi pergumulan yang saat ini mereka hadapi, mereka dapat menjalaninya dengan kasih yang daripada-Mu, ketenangan dan hikmat bijaksana yang daripada-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati kehidupan kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.